Tapi sampai sekarang gue tuh nggak nangis sih, nggak yang sedih itu nggak bisa ngeluarin karena belum keluar ya. iya, dan karena nggak sampai sedih tapi ada rasa bangga juga gue udah sampai sini gitu. Gue liburan gue ke Dufan untuk healing gue, stres gue ke Dufan. Ada yang kenalin cing, Bang Firsal gitu, orang Bandung. Semoga juara ya. Ya Allah, semoga juara. Harusnya tuh jadwalnya Andri Sakti sama Ili. Ilinya diganti jadi gua. Gua harus tandem sama orang yang bottom 3 bareng gua. Ya Allah. Tapi yang lolos dia. Yang lolos dia. Semoga gua jadi artis, Cing. Amin. Tapi emang lu pengen jadi artis? Pengen jadi artis gua, Cing. Ya iklan-iklan nanti ada gua gitu, Cing, di TV. Iklan lagi dia pengen. Ntar kalau Ili nggak bisa ya. Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Firsal. Astagfirullah. Sehat, Cing? Alhamdulillah. Firsal, ini kita pagi banget nih jam 9. Sampai sini Firsal duha dulu. Masya Allah. Itu emang rutin lo lakukan sholat duha? Insya Allah, Cing. Insya Allah. Insya Allah ya. Rutin. Udah lama? Udah lama. Karena ada aja, Cing, efeknya. Gue ngerasain itu. Abis duha tiba-tiba ntar ada rezeki gitu. Katanya duha memang pembuka rezeki ya? Iya. Lo berapa rakaat? 2, 4, 8, 12? 4. Minimal 4, kalau lagi butuh banget 8. Kayak gitu, Cing. Yang penting standarnya 4. Kalau butuh banget. Kalau udah kayak buntu nih, nambahin gitu. Tapi abis itu ada aja? Ada aja, Cing. Atau minimal tenang lah? Ya minimal tenang lah. Kadang duitnya masuk lewat gua atau lewat istri kan gitu. Oh, lewat mana aja lah? Lewat mana aja. Sejak kapan udah lo sholat duha gitu? Ini sholat ya? Udah. Lo mau ngomongin kegagalan aja? Alhamdulillah ya, sejak jangan langsung kegagalan. Masih sakit banget itu. Ya Allah. Sejak kapan? Ya mungkin 2 tahun terakhir lah. Wah, buat rutin sulit kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang gue juga pernah sih melakukan itu, tapi kadang-kadang begitu udah kesampaian yang dipengen lupa lagi. Nah itu makanya gue kalau lagi dapet atau lagi busuk nih, lagi gagal juga tetap harus gitu. Enggak cuma rezeki doang nih. Enggak cuma rezeki, jadi nggak tahu bikin tenang aja. Ada dapat ketenangan hati lah gitu. Betul, kan nambah jam terbang ketemu Tuhan. Berarti dalam periode-periode ini lo lagi memang butuh ketenangan ya? Butuh banget sih kali ini, makanya kadang gue tambah ini. Firsal ini close mic di show ke 7 besar. Di show 7 besar. Iya. Lo kenapa kalau menurut lo? Ya karena udah di luar ini ya, di luar faktor eksternal. Nanti ini lagi beralasan. Iya, di luar faktor eksternal. Kira-kira kenapa lo? Ya emang kayaknya gue udah nggak yakin dari awal datang ke karantina hari Senin tuh. Oke. Karena biasanya sebelum gue ke karantina tuh gue udah punya premis yang udah gue latih. Iya. Nah di minggu itu gue belum open mic sama sekali. Karena lagi ada kesibukan dan ini, Cing, temen ngobrol gue buat ngegalinya nggak ada. Biasanya sama Bang Rio Dumatubun. Ditinggal lah gue ke Tokyo. Oke. Kan? Antusias tuh. Dia bikin di Tokyo. Nah, gue tuh kebingungan nyari orang buat ngobrol. Nggak ada selain Rio emang? Gue udah berusaha kemana-mana. Gue udah ke Bang Frimawan. Ke mana lagi ya? Pokoknya ke beberapa orang. Doang. Nggak kemana-mana, itu mah kemana? Ke Fahri Purnomo. Oh, Fahri ya. Ya, jadi udah ke orang lain kayaknya emang ya cocok-cocokan kan gitu ya. Dan gue sih sebenarnya ke Bang Rio emang bukan kombut yang langsung nulis, cuma emang ngegalinya. Dia ngegali gua nih,
keresahannya sampai gue nemu nih sampai dapat aha momen yang aha gitu. Anjay. Nah, langsung aha momen. iya, itu enak tuh kalau udah dapat itu kan nulisnya. Nah, kemarin-kemarin gue belum dapat itu. Oh. Jadi pas bawa ke Senin tuh, Senin latihan open mic, Selasa open mic, itu udah beda premis terus tuh. Oke. Sampai pas dibawain juga itu udah beda lagi tuh. Terakhir open mic berarti Selasa malam. Selasa malam. Yang lo bawain di hari Rabu beda? Beda lagi. Ada beberapa dong yang diambil-ambil. Oh, waktu kombut sama tim kombut juga sama Bang Ate sama Rais tuh udah beda lagi pembahasannya. Jadi emang udah, wah ini beda terus nih arahnya nggak tahu kemana gitu. Makanya bener gue waktu komentar Bang Radit tuh itu udah langsung bener lagi gitu. Emang sakti itu orang gitu. Emang tuh orang gokil kata gue mah. Ya. Jadi memang lo tidak siap. Tidak siap di show itu dan lagi banyak pikiran sih. Nah, gua kan ini Cing, tim nulis di salah satu program di Trans 7. Bungkus Cing acaranya, dikabarin di hari Minggu. Jadi aduh, ini gimana ini buat KPR bulan depan gitu Cing. Kayak bini lo bilang. Iya. Hidup dari dokter. Iya, tapi jangan terlalu kosong. Iya. Oh jadi memang secara persiapan lo mengakui bahwa itu kurang. Kurang. Gua nggak bisa tidur tuh di hotel, kebangun terus. Waktu setelah hari Senin itu, waktu karantina Senin, Selasa, Rabu. Rabu pagi pun gue masih ke kamar Eja Mambon. Oke. Bantuin gue udah kosong banget ini gitu, minta tolong gue. Ternyata ya emang nggak ngebantu juga, udah selesai. Karena sebelumnya gue butuh teman ngobrol sama Eja, akhirnya dapat gitu-gitu sih. Kayaknya emang lagi goblok aja gue ya. Gitu. Gue mengaku itu jelek penampilan gue. Jelek di apanya menurut lo? Di nggak yakin. Kalau guanya nggak yakin pasti penonton mau selucu apa juga pasti nggak akan ketawa Cing. Guanya mimiknya udah ngasih, mukanya udah nggak yakin. Pas gua datang Usmar Ismail itu tim Mua aja udah ngomong, Irsal kok hari ini lemes banget gitu, beda banget nih auranya gitu. Jadi memang secara mental juga lo udah kena duluan karena belum siap gua. Persiapannya nggak maksimal. Betul. Padahal tipe lo adalah tipe orang yang tipe komik yang harus membuat penonton yakin dengan keresahan lo ya. Kadang penulisan biasa aja, gua ya kalau yakin mah. Kalau yakin, betul. Kena gitu. Cuma kemarin udah nggak yakin dari muka gua nggak yakin. Jadi emang udah berasa lah. Udah berasa. Aura panggungnya nggak enak. Iya. Ini kan cukup lama ya antara syuting sama tayang. Betul. Iya kan? Aduh. Itu berarti sekitar 2 minggu. 2 minggu lah. Karena Rabu syuting, tayangnya Sabtu depannya. Sabtu depannya. Itu gimana rasanya tuh? Wah, itu galaunya belum selesai selama tayangan yang baru setelah gua belum muncul sih, Cing, menurut gua ya. Karena gua beberapa kali ke tempat gitu, gua liburan gua ke Dufan. Untuk healing gua, stres gua ke Dufan. Ada yang kenalin, Cing. Oke. Bang Firsal gitu, orang Bandung. Semoga juara ya. Ya Allah, semoga juara. Gue dalam hati ya udah makasih aja. Gue padahal pengen banget ngasih tahu, ya Allah jangan berharap. Tapi ya udahlah. Gitu. Tapi mental kena tuh ya. Kena. Padahal gue udah berusaha mau liburan ke depan, masih aja diingetin. Lo datang lagi ya Kak ke Usmar? Belum, kemarin belum. Belum bisa? Belum bisa. Belum bisa secara hati. Secara hati belum bisa? Belum bisa. Mungkin itu kali kalau tayangan gue udah tampil nih. Nanti ada tayangan yang lain. Yang selanjutnya yang besar Closemack itu keluar. Kayaknya baru dah. Lo berani ke situ? Harus ketutup dulu, Cing. Jangan terlalu langsung muncul apa. Sosok kuat pasti. Iya. Sama-sama juga dicengin lo, sosok kuat lo gitu. Gua H+4 kan tampil di ini opener Bang Rio, Antusias Jakarta. Itu diajak dadakan. Sal, lu bawa nggak stand up nih, opener gua, Antusias Jakarta, biar lu nggak terlalu lama sedihnya, biar tetap di permukaan. Gue yain, tapi berasa abis gue tampil mah di panggung mah seneng. Pas pulang juga sedih lagi.
Buat apa pecah di sini? Iya, itu Cing, bener Cing. Buat apa dapat aplaus break di sini? Sedih banget ya Allah. Tapi gimana cara lo menghandle-nya? Menjalani hari-hari nih Ya, dengan rasa yang PD pasti turun ya, Sa? Pasti turun. Kepedean tuh jadi Turun. jadi turun ya. karena mungkin respon abang-abang banyak yang ngasih dukungan sih ke gua. Gitu, kayak Bang Rio, Ate, itu tuh pas hari gua close mic itu, Bang Ate langsung nelpon. Ya ngasih semangat lah gitu. Kayak banyak yang ngasih semangat gitu. Udah tenang aja, lu jadi artis katanya gitu. Jadi artis. Ini jadi kesempatan lu untuk mulai duluan. Gitu dibanding yang masih kompetisi. Tapi kan yang lain masih nonton kompetisi. H+1 Cing. H+1 gue close mic. Gue suruh syuting ke Kompas. Top Cappuccino. Dalam rangka udah close mic nih. Karena gue tiba-tiba gantiin Ili. Oke. Orang Top Cappuccino-nya kayaknya request gue lagi. Sebelumnya gue udah padahal. Kayak buat built in gitu. Iya, sebelumnya gue udah. Gue sama Ambon. Terus harusnya tuh jadwalnya Andre Sakti sama Ili. Ilinya diganti jadi gua. Gua harus tandem sama orang yang bottom 3 bareng gua. Ya Allah. Tapi yang lolos dia. Yang lolos dia. Ya Allah. Tapi secara acting gua menang, Cing. Gua akuin aja. Iya, itu mentara aja. Dari semua peserta gua kan udah 2 kali syuting. Di Top Coffee. Di Top Coffee. Artinya secara acting Secara menurut Top Coffee oke. Oke. Dan Andre Sakti actingnya jelek sih. Karena dia minum kopi aja tumpah. Iya. Itu kayak standar. Iya. Itu cuma geter doang aja. Tapi dia lolos. Lo pilih mana? Top Coffee diajak sekali tapi lolos? Apa Top Coffee 2 kali tapi nggak lolos? Top Coffee diajak terus. Berak. Gue seneng gue acting gitu sih. Tapi lo merasa ini nggak masa depan tuh lebih cerah di dunia stand up ya setelah ikut Suci walaupun terhenti di 7 besar gitu? Secara yang lebih banyak yang kenal ya. Oke. Lebih banyak yang kenal sama gue kayak di tempat random gitu aja ada yang nyapa gitu. Itu yang sebelumnya nggak gue dapetin tuh walaupun menang di lomba-lomba lain. Gitu. Yeah. Ini kalah aja disapa ya. Anjay. Iya. Apalagi menang ya. Iya. Kagak menang sih tapi. Jadi berandai-andai terus emang. Iya. Jadi... Tapi udah dikenal artinya memang terbuka lah kesempatan Alhamdulillah. Untuk berkarir lebih luas lagi. Alhamdulillah udah mulai ada lah yang mau yang pitching lah gitu, Cing. Anjay. Gitu lah, Cing ya. Semoga gue jadi artis, Cing. Amin. Tapi emang lu pengen jadi artis? Pengen jadi artis gue, Cing. Menjadi artis kayak ya iklan-iklan nanti ada gua gitu, Cing, di TV. Iklan lagi deh kayaknya. Spesifik banget. Iya. Karena gue ntar kalau Ili nggak bisa ya. Ya Allah. Ya, apa usaha lo untuk jadi artis setelah ini nih? Gua bener ikutin aja sih, akan tetap di permukaan, gua nggak akan hilang. Oke. Ya kan sesuai dengan VT close mic gua kan. Gua akan tetap stand up sampai kapanpun. Gitu. Gua tetap akan di dunia ini gitu. Karena gua udah menjauh, tetap akan balik lagi. Stand up ini candu, Cing. Oke. Kali ini kan canda. Ya elah. Penerimaan anak-anak stand up beda nggak nih Virsal Suci sama sebelum Virsal Suci? 7 besar sih sekarang diledekin lu gue 7 besar Pajis tuh kayak 7 besar gitu, jadi suruh Yono juga ganti username Virsal 7. Anjay. Virsal 7. 7 ya Allah. Berasa Ronaldo. Jadi kalau lo kan lo lumayan bisa menganalisa lah kondisi. Lihat dari Suci-Suci sebelumnya, orang-orang yang tidak jadi 3 besar Suci, karirnya seperti apa. Yang lo lihat nih petnya siapa, tracknya siapa yang kira-kira gua akan seperti itu nih. Sebenarnya yang keluar di 7 besar orang-orang kocak sih.
Alif Bayhak. Dia Jaktim juga ya? Iya, Jaktim juga. Riore. Ya kan, orang-orang yang masih stand up sampai sekarang kocak. Ya. Lu mau ngikutin jalurnya mereka tuh? Iya, tapi gue pengen jadi artis sih. Kayak gue pengen ada sebenarnya gimana ya? Kalau di stand up dong juga gue nggak mau cuma di stand up, gue mau ngelebarin sayap. Gitu. Ngonten nggak? Gue udah mulai ngonten nih akhirnya. Kontennya apa? Cibubur. Info Cibubur. Konten-konten bareng bapak-bapak, Cing. Oke. Iya, jadi bapak-bapak yang kayak di materi gua tentang ngomongin soang itu emang beneran. Oke. Dari bapak-bapak tentang ngomongin Cibubur, nongkrong gitu. Ada aja Cing masuk. Endorse. Gue jadi memberdayakan bapak-bapak komplek gua. Itu si ininya tetap Apa? talentnya bapak-bapak itu aja Bapak-bapak terus? itu harus mereka. Karena kayak mungkin lucu gitu bapak-bapak tapi ngomongin tentang tempat makan di Cibubur gitu, ngomongin tentang tempat ngopi di Cibubur gitu. Itu beneran ada supervisor, ada polisi. Ada polisi, ada tentara sebenarnya, Cing. Banyak itu profesinya, orang-orang keren itu. Sama finalis suci ya? Iya. Ada 7 besar. 7 besar. Jadi udah mulai konten itu sejak kapan? Sebenarnya sebelum Suci mulai, gue nyoba konten Cibubur naik, terusin jadinya. Sekarang. Sampai sekarang. Endorse sudah ada. Udah ada. Ya udah setengah jalan lah untuk jadi artis nih. Iya ya, Cing, pengen gue jadi artis, Cing. Pengen kayak siapa ya? Raffi Ahmad lah, Cing. Ya. Agak kurang berangkat. Kok kayak nggak setuju sih? Kita polling deh, ada nggak yang setuju kira-kira? Kalau kepengenan sih boleh ya. Kepengenan boleh. Tapi isi kolom komentar gua di Suci tuh mirip-miripin sama orang mulu, Cing. Ini mah mirip Bambang Pamungkas katanya gitu, Cing. Mirip Indra Bekti, mirip Yao Ming, Cing. Masa pemain basket. Iya, Yao Ming, iya. Emang ada sih ininya sih. Serempetan-serempetannya ada. Iya, malah fokusnya ngasih lihat tuh mukanya mirip siapa gitu. Artinya mereka lihat dengan detil. Jadi nggak peduli materi gua. Iya, gitu. Dia nontonnya di mute. Nontonnya lagi di kereta, lupa bawa headset, di mute. Jadinya. Ya, gue pengen tetap aktif di stand up Indo. Di stand up Indo. Tur stand up Indo ada nggak? Masuk line up nggak? Di Cipayung nggak ada. Nggak ada. Stand up Indo keluar itu? Nggak ada, belum. Itu udah fix ya ininya ya? Udah. Line up udah fix? Udah. Oh. Ya belum ngangkat lah gue, Cing, kalau ditaruh juga. Kan gue baru juga di Suci mah. Itu pemilu Jaktim tampil? Gue kayaknya nge-MC sama Alif. Anjay. Iya. 30 Mei. Gue sama Alif kan kalau MC emang udah berdua. Kocak. Udah sering. Kocak Karena kocak abis. Kocak abis. Kocak ngakak. Pembagian kayak ini, kayak Reza Bukan, Farid aja. Kayak sih lo Reza Bukan, Farid Bukan lo. Farid aja, Reza aja. Tapi berdua. Farid aja, Reza aja, tapi berdua lo. Kalau Farid Bukan, Reza Bukan, tapi ada. Karena kita selalu pembagian, Cing. Alif yang kosong gitu, gue yang isi gitu, tiap MC. Jadi beberapa kali itu udah enak kita berdua. Oh, jadi nanti di pemilu tanggal 3. Ini tanggal berapa, Man? Tanggal 6. Tanggal 6. Masih ada kalau pengen nonton pemilu udah bisa dibeli tiketnya. Ini dijual tiket kan? Ya, 30 Mei. 30 Mei. Ada Virsal MC, ada gue stand up. Yes, asik. Anjay. Sekarang tuh masih 7 besar. Masih 7 besar. Ini udah. Iya. Pas banget gua gitu 7 besar. Iya, pas 7 besar. Ya, alhamdulillah lah lo masih. Tapi mungkin ini, Cing, gua ngerespon keadaan ini nggak terlalu yang sampai terpuruk karena gua ngikutin tahapnya dari internal dulu lombanya sampai ke Suci gitu. Jadi dan ini bukan kegagalan pertama kali kan? Betul. Ya. Jadi kayak dari pemilu dulu gua ngikut ya kan, terus lomba-lomba yang lain sampai di tahap Suci. Jadi ketika kalah di Suci ya gua udah pernah kalah sebelumnya gitu. Jadi lebih legowo, tetap akan stand up gua gitu. Tapi sampai asam lambung. Itu iya, Cing. Nah, kan respon orang beda-beda.
Kalau kata motivator kan ada rumusnya, Cing. Apa? R1 plus R2 sama dengan R3. Jadi Suzuki. bukan R3 Suzuki ya, ngebut itu Bang. Iya, R1 apa? Reality plus respon sama dengan result. Jadi dari 3 ini yang bisa kita kelola kan cuma respon doang. Reality kan takdir dari Tuhan. Nah, result ini tergantung kita ngerespon takdir. Gitu, Oke, takdirnya lo 7 besar di 7 besar. Respon lo apa? Gua Kedufan. Resultnya jadi didoain juara padahal. iya. Tapi materi Taman Mini gue, Cing, Ah. ada yang bikin konten dia ke Taman Mini, terus mention gue berkat marketing Virsal, dia pacaran ke Taman Mini, Cing. Harusnya Taman Mini dia harus guna gue ini. Naik gondola. Naik gondola dia nge-video itu terus nge-tag gue. Kata gue, wah, gue berhasil juga nih jadi marketing konten. Tadi R1, R2, R3. R1 itu realita. Realita. Apa yang terjadi di luar kuasa kita. Cing. Yang bisa kita lakukan adalah R2. R2 respon. Responnya gimana? Terhadap si takdir kita. Iya. Nah, itulah yang menentukan hasil. Result, betul. Jadi gua nggak mau hilang. Respon gua nggak akan hilang dari stand up ini. Jadi gua akan tetap di permukaan ini. Anjay. Tapi asam lambung. Ya, itu biasa selain close mic di Suci 7, apalagi dalam hidup lo kegagalan atau apapun yang membuat asam lambung lo naik. Gua pernah waktu sekolah, Cing. Gua tuh Ini apa di SMA, kuliah? SMP. Buset, udah asam lambung. gua udah stres banget itu, Cing. Okay. Karena gua kan alhamdulillah nilai stabil terus, ranking terus ya. Terus di SMP mungkin karena lingkungan gua mulai bandel. Okay. Gitu. Terus akhirnya nilainya jelek. Terus gua gara-gara fokusnya main bola mulu. Gua SSB. Gua fokus main bola. UN aja gua masih kompetisi Liga U16 PSSI. Lu di klub apaan? ABC Wirayuda, ada SSB di Gongseng. Gongseng di mana sih? Stadion Gongseng di Ciracas. Stadion Ciracas tuh ke bawah. Nah, itu ada Stadion Gongseng. Angkotnya 09. Merah. KWK. Muternya di Pasar Rebo. Sampai Kalisari, Pekayon. Enggak sampai Cipayung. Enggak, kalau Cipayung 02 lewat Cilangkap. Apa Celilitan itu? Celilitan. Nah, 09 enggak sampai Celilitan, Harbun, muter di Harbun. Harapan Bunda. Munjul ada juga itu T15. Polsek Cipayung? Polsek Cipayung itu 01 bisa. AL28. AL28 yang mana? Lewat Sumir. Dia Polsek Cipayung, Cing. Polsek Cipayung kan yang pinggir tol. Komplek Bina Marga. Samping KUA. Samping KUA. Iya. Iya, itu belakang Kampung Artis. 02 lewat. Karena Ceger. Iya. Cilangkap. Sekolah Korea. Bener. Bener, sekolah Korea, dekat pom bensin. Sebelah depan-depanan sama pom bensin. Tapi sekarang gue lewat situ ada yang sebelah, kalau mau dari arah Ceger menuju ke Cipayung, sebelah kiri ada tempat mall-mall makan-makan itu. Bener, itu baru itu. Food court gitu. Ada ya Starbucks kan itu. Aduh. Wah, tanda-tanda tuh. Gak apa-apa udah ya. Iya ada Starbucks, ada ini. Gede juga itu. Gede, jadi tempat, ya kan Bambu Apus Cipayung kan udah mulai hype. Terus yang tadinya tanah kosong terus jadi apartemen ya sekarang? Iya. Apa apartemen apa sih? Sama ada restoran bagus sih di Bambu Apus. Di pinggir tol sebelum masuk tol Bambu Apus. Dari arah mana? Ada pom bensin. Dulunya Rumah Wiranto. Total. Rumah Wiranto. Rumah Wiranto mah Palem itu, di komplek Palem. Tapi kan kalau lurus dari Ceger lewati Rumah Wiranto kan? Iya benar. Tapi bener gak sih itu Rumah Wiranto? Bener kan itu dulu ini Hanura. Oh bener. Iya Hanura. Depannya kan Demokrat. Oh iya kan lurus nih. Lurus Ceger itu dulu nih. yang terkenal di situ, Cing, soto kuali. Di sini ada. Soto kuali enak itu. Murah. Dari SD gua. Tapi kalau dibungkus biasa aja. Agak kurang ya. Kalau nggak ada radius enaknya emang. Ya karena mungkin gitu. Anget kalau makan di situ. Iya, warmnya agak kurang. Iya, agak kurang. Iya. Apa restoran Bambu Apus yang enak? Itu dari situ kan itu langsung ke perempatan yang gede tuh Bambu Apus, ada tulisan I love Bambu Apus sekarang. Iya. Ada. Dulu tuh ojek Jeng di situ. Iya. Terus di sebelah mana restoran apa? Ke kiri, apa nama restoran? Kemarin gua ulang tahun di situ, Cing. Terus gak lama Alif ternyata ngerayain ulang tahun anaknya di situ juga. Restoran apaan buat ulang tahun sih? Karena lumayan bagus.
Restoran apaan? Di Bambu Apus. Restoran apa? Nah, mana? Alire. Oh, Alire. Betul, Alire. Sajian Nusantara. Sebelum Gempol. Oke. Sebelum BPJS Ketenagakerjaan. Iya. BPJS gua kagak tahu dah. TK. Rumah sakit ini Adiaksa. Adiaksa Daud. Adiaksa Daud mantan Menpora. Iya. Universitas Paramadina? Paramadina itu di Setu. Itu satu. Setu baru kan dia pindah ke situ. Bukan Bambu Apus. Masuk ke Setu. Tapi keluar tol Bambu Apus. Tapi dia sebelah kanan Bambu Apus, dia nyebrang. Karena seberangnya Setu. Iya. Itu Jalan Rehankam. Nah, iya. Iya, ke Mabes. Ah. Itu kan lewat Bambu Apusnya itu ke Keramat Aris ada nama jalan. Apa namanya? Keramat Aris. Keramat Aris. Iya. Tapi itu sebenarnya Angkot 01 itu. muter doang itu. Heeh. Bisa ceger lagi, lewat situ, muter Iya. kemana, ke Cipayung, ke ini segala macam, ceger lagi. Nah, angkot 01 itu nggak sampai ke Mabes, Jing. Beloknya di Keramat Aris itu. Oh. Nggak ke Mabes dia. Oh. Di Keramat Aris. Jadi sebelum Mabes itu ada ini rumah makan Satampang Bania. Rumah makan Padang. Satampang Bania. Dari gua SD masih sekarang sampai sekarang. Iya. Dia bikin rumah baru di depannya. Terus dia pindah, gak laku, balik lagi ke Emang kalau dagang makanan emang gitu ya. Iya. Tempat geser dikit aja Nggak bisa, kadang-kadang. seberangan padahal. Iya. Gue pernah tinggal di Bina Marga. Bina Marga, Jadi di situ gue lumayan tahu lah ke arah kampung artis tuh. Sebelahnya, persis, ya sebelahnya. Nempelan sama Nempel. kampung artis. Kampung Artis. Kalau ke kiri keluar dari komplek kiri ke daerah Ciracas, kalau kanan Itu- ke daerah Ceger. Itu dari kapan, Jing? Tahun 99 kalau nggak salah. Masih nggak macet. Iya, sekarang juga nggak macet, Jing. Kalau Macet banget. kalau jam itu. 2 pagi. Tai. Jam 2 pagi. Iya. Oke, lo asam lambung kenapa? Kepikiran lah, Cing. Karena ya gua nggak expect sampai masa 7 besar udah keluar gitu. Karena lo pede sebenarnya. PD minimal 5 besar gitu. Minimal 5 besar. Iya, ternyata karena harapan orang juga lumayan tuh banyak. Benar. Gua orang tua, istri kan jadi gua ajar 7 besar udah keluar nih gitu. Iya. Gua- Lo pernah bottom 3 nggak sih? Sekalinya bottom 3 out. Out? Gua nggak pernah. Gua udah ngerasain top of the top, ngerasain kompor gas, bottom 3 keluar. Lengkap baru urutan ya. Iya, lengkap gua. Jadi memang karena itu penampilan keberapa? Keempat ya? Keempat, ya. Keempat. Ya 4 sama Kelima sama pre-show. 5 sama pre-show. Artinya dari 4 penampilan sebelumnya lo grafik lo tuh meningkat. Tiba-tiba Tiba-tiba jelek. jelek. Andri Sakti yang selamat mulu. Iya, Sam- Mas Sakti sih. Mas Sakti. Kok selamat mulu tuh orang gitu. Mulu. Ya. Waktu bottom 3 sama lo juga dia? Iya. Gua kan keluar dengan nilai 604 kalau nggak salah. Sedangkan Andri Sakti di show 2 nilainya 500 masih nggak keluar. Ada Ili yang 400. Wah, kok bisa sih? Sakti emang Andri Sakti. Sakti walaupun nilai 500 tetap nggak keluar. Ada yang Iya, 400. Ada yang 400 ternyata. Iya. Aduh. Iya. Udah sembuh? Ya, masih. Berapa lama nih ini asam lambungnya? Gue baru kemarin dari dokter. Karena efek itu, suci itu. Ya. Dia ini nggak sih, apa namanya, langsung nggak sih rasanya? Langsung. Spontan nggak? Begitu lo ngerasa stres gitu, Stres. lo langsung naik gitu? Langsung, wah, pas hari close mic sih enggak ya, tapi sampai sekarang gue tuh nggak nangis sih, nggak yang sedih itu, nggak bisa ngeluarin karena Belum keluar ya? iya, dia karena nggak sampai sedih, tapi ada rasa bangga juga gue udah sampai sini gitu, jadi bimbang sebenarnya, ini mau sedih tapi gue juga harus patut dirayakan nih, Ya. gue udah sampai tahap ini gitu. Tapi sedihnya harus dikeluarkan kali Virsal menurut gue ya. Iya, Nggak, kadang-kadang cuman so-soan kita doang, gue harus ambil positifnya paling nih. kerasa cing pas hari Senin. Pas orang-orang balik ke karantina, gue di rumah. Kok nggak ada callingan ya? Iya, ngelihat grup gue masih dalam satu grup kan. Iya. Di grup karena yang gak enak tuh itu sih kalau kita close mic, grupnya kan tetap aktif ngasih tahu tema berikutnya, ngasih tahu kelasnya sama siapa.
ya cuma tahu doang. Iya. Oh nggak di kick, nggak? Enggak, kan emang keluarga besar Suci 12. Oh gitu. Jadi tetap di situ, itu yang gak enaknya itu tuh. Ya walaupun yang keluar pertama juga. Iya, jadi Rifai tiap minggu tetap ngeliat. Suka ini nggak? Ikut ngomong nggak? Enggak, kita tahu diri sih. Kalau udah close back tuh, udahlah nggak usah muncul dulu. Gitu. Lo mute? Enggak, tapi gue baca tetap, biar gue tahu perkembangan. Biar lo tetap ada di permukaan. Betul, tetap ada di permukaan. Iya. Ada babak callback nanti, Jing. Oh ya. Untuk nentuin, cuma ini sih tampil di final. Tapi nggak cuma sih itu mah. Nggak cuma lah. Iya. Ini bangga juga pasti tampil di final kan. Bener. Di Sarbini lagi. Yang nonton tuh hampir 1.000. Betul. Kayak waktu Arif Berata di Suci 8 kan. Dia bukan grand finalis tapi tampilnya bagus banget kan. Betul. Yoi. Ya. Mudah-mudahan asam lambungnya cepat kelar. Diobatin nggak? Lo minum obat nggak? Diobatin kan, gue ke dokter dikasih obat. Kasih obat lambung. Ada sebelum makan, sudah makan. Obat stres nggak ke psikolog? Masih di nih kalau lo minta sama Kompas kan dia menyediakan psikolog. Iya. Saya mau dong ke psikolog nih. Nah gara-gara psikolog itu gue close back sih. Gara-gara psikolog. Gara-gara psikolog lewat ya. Kasih komo. Ada psikolog hari itu kan sebelum itu. Nah gue cerita sama dia, besok gue close back. Jadi terlalu lepas. Tidak ada kegelisahan lagi ya? Iya. Emang harus dijaga sih kegelisahan. Emang harus dijaga, Cing. Jangan harus dalam tekanan hidup ini. Jangan sampai lepas-lepas banget. Habis tenang jadi nggak, jiwa kompetitif nggak ada. Iya. Jiwa nerimo yang ada. Nerimo. Itu benar. Tapi ya buat ngerilis, kira-kira masih boleh nggak? Jadi after Suci, peserta-peserta yang close mic masih disediakan fasilitas psikolog. Kayaknya enggak dah. Itu kan udah semakin hari kan kelas cuma buat yang masih bertahan. Ya cuma tanggung jawab dong nih. Gue yakin sih bukan cuma gue ya. Iya. Banyak orang semua yang close mic itu pasti ada sedihnya. Iya. Ya Dokter Saga. Iya. Pasti sedih juga. Ini pasti. yang close mic di Enam Besar juga gue udah chat. Iya. Gue udah chatan. Iya. Iya, gue tahu dia langsung gue chat, dia juga YouTube gitu. Kita saling nyemangatin. Iya pasti. Ya orang. Soalnya kita pernah lomba bareng. Orang kan mau masuk ke sebuah kompetisi, pasti pengen juara, nggak mungkin enggak. Betul. Dan itu harus pupus. Ini pasti ada yang tersenggol lah rasa mental. Nah kalau gue sih biasanya akan nyari panggung lain buat nutupin ini. Gitu. Kalau gue misalnya gue kalah di sini nih, gue nyari lomba lain biar gue kedengeran di sini, yang ini udah lupa. Oke. Gitu, karena kalau lama sedihnya, ntar nggak mulai stand up hilang rasanya. Rasa apanya nih? Rasa stand upnya. Oke. Iya, karena ada tuh kan Sobi gue di Jaktim, Skoy itu, Fikri Skoy. Ya abis dari stand up itu agak lama tuh dia, terus dia nggak nyari panggung yang lain, kayaknya untuk nemuin titik baliknya jadi agak lama. Jadi memang butuh, harus ada panggung lain buat Fikri nutup. Kuning. Fikri Elmapas. Iya. Sekarang namanya? Fikri Skoy. Fikri Skoy namanya. Kan pernah Fikri Kuning. Pernah kan? Fikri Elmapas, terus ganti Fikri Kuning. Elmapas apaan? Waktu di Suca. Dia namanya Elmapas? Elmapas. Fikri Elmapas, Fikri Kuning. Terus sama Fikri Skoy. Udah 3 kali ganti nama. Iya. Tapi untungnya lo tahu fase-fase mental lo lagi ada di mana gitu ya. Iya. Tapi bukannya bahaya self diagnose. Iya bahaya. Lo merasa gue lagi ada di fase ini nih. Bahaya. Tahu-tahu responnya salah karena lo sebenarnya lo bukan di fase itu. Tapi gue mengiyakan kalau gue sedih. Gue mengiyakan itu. Gue kayak gue kalah, gue yain. Gue kalah daripada gue denial kayak lu kalah tapi gue enggak, gue cuma ini. Gue mendingan iya, gue yain aja gitu. Emang gue kalah di 7 besar. Udah. Pas jadi ada ceng-cengan kalau ada komik ngebahas tentang Virsal keluar 7 besar, iya emang iya. Udah iyain aja gue mah. Gedeknya jadi berkurang dikit berkurang gitu. Mending paling enggak gedek sama orang itu paling enggak ya. Iya betul. Ya. Emang diiyain aja jadi komedi aja. Iya. Emang agak sedikit menyakitkan kalau
kita belum menerima, terus ada orang yang ngecengin dalam rangka bercanda, kita sakit hati sama orang itu. Betul. Berarti kita belum menerima itu. Belum menerima, bener. Belum legowo tuh. Gue yain aja. Iya. Tapi tetap ada sih. Tetap ada sedihnya sih. Sedihnya ada. Sedih mah ada. Nggak namanya manusia kan. Betul. Iya. Gitu. Tapi trainer masih jalan. Nah, itu Cing, gue nggak ngambil. Harusnya gue ke Kalimantan. Enggak, kemarin gue lihat di itu loh. Iya. Di Instagram lo itu. Itu yang paling baru atau itu? Yang sebelumnya itu. Oke, sebelum Suci itu. Iya, gue ada tawaran sebenarnya kan ke Kalimantan tuh. Gak gue ambil karena lagi Suci. Oke, pas lagi Suci. Pas lagi Suci. Sebelum ini, sebelum Close Mic. Oke. Iya, jadi udah trainer lagi nggak gue ambil. Terus gue bungkus juga program nulis gue. Jadi. Tor Monitor. Bukan, Speak Up. Oh, Speak Up. Speak Up di Trans 7 yang hostnya Apos. Oh, Apos. Apos sama Kuku. Apos Kuku, betul. Sama Nuri baru, Nuri tuh. Nuri baru 2 episode langsung bungkus. Iya, gue di situ terus bungkus. Padahal bukan karena program gua, Ci. Bukan karena program si Speak Up-nya, program lain yang bungkus, tapi karena sejenis diselesain semua. Oh gitu. Ya. Itulah kayak industri. Jadi yang bikin asam lambung mungkin karena terlalu door banyak banget, bukan cuma close mic. Oh. Jadi udah close mic. Trainer lo pinggirin dulu. Iya, terus juga program ini bungkus. Jadi hilang semua tiba-tiba. Gitu. Tapi gue yakin rencana Allah kan. Pasti baik. Ada iya. kan. Jadi, Nama alu serius ro. betul. Fa'in nama alu serius ro. Fa'in nama al dulu baru nama al. Iya, fa'in nama alu serius ro. Nama alu serius ro. Iya. Bersama. Itu bukan setelah Bukan ya. setelah. Bersama. Jadi kita pinter-pinter nih nyari nih. Kalau kita lagi dapat kesulitan, sebenarnya itu ada tuh di sekitarnya kemudahan. Pinter-pinter nyari. Betul. Cuman emang susah sih nyarinya. Karena apa? Karena kita fokus sama kesulitannya. Kemudahannya nggak kelihatan. Kemudahannya kita nggak kelihatan. Kadang-kadang kita habis energi untuk meratapi kesulitan. Katanya ya. Betul. Katanya sehingga energi kita untuk cari kemudahannya jadi habis. Betul. Apa ya? Ngelihat semut di ujung lautan. Ujung lautan kelihatan. Ngelihat gajah ya apalagi. Masa iya semut di ujung lautan kelihatan, mau ngeliat gajah kagak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya karena begini. Lagi ngeliat gajah nempel. Iya nempel. Jarak dikit lah udah pasti kelihatan tuh gajah orang gede. Itu mah mentok gajah, bukan melihat gajah ya. Nempel ya. Nempel gajah makanya nggak kelihatan. Oh, berarti peribahasanya harus dibenerin. Dibenerin. SQ lu emang kajian aja biar ngelakuin Anjay. karyawan. Ya gua ngambil certified master trainer, Cing. Udah. Gua waktu itu kelas bareng Robi Purba. Purba. Bareng Robi Purba. Ada sertifikat lu sebagai master ada, trainer. master trainer gua. Virsal, master trainer. Master trainer. Apa ininya? Speknya ada nggak? Ada public speaking. Oh. Gua ngajar master of trainer, bisa ngajar ke calon trainer juga. Oh, jadi lo nge-training para trainer? Trainer bisa, karena gue udah punya certified BNSP-nya itu. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Anjay. Gue 3 hari tuh di hotel di Tugu Tani tuh, depan Tugu Tani tuh. Hyatt Arya Duta. Arya Duta, benar Arya Duta. Iya, Tugu Tani benar. Dekat Gunung Agung dulu. Agung benar. Seberang udah Gue tutup. pernah syuting Gunung Agung waktu SMA itu, Cing. Ngapain lo syuting? Syuting gunung lo ada aja lo pengalaman lo. Orang gue juga nggak salah sebut. Apaan? Ada lantai atasnya, ada rooftopnya. Iya, ngapain syuting apaan? Syuting bikin film, Cing. Jadi bikin film tugas SMA. Oke. Jadi bikin film tentang masa sekolah gitu. Gua jadi kayak gini ceritanya. Jadi di storyline-nya gini. Kita waktu itu lagi rame-rame 5 cm, film 5 cm. Iya. Film 5 cm, kita bikin adopsi dari itu. Kita ini ya sahabatan, terus nggak ketemu lama, sekalinya ketemu naik gunung. Terus ternyata naik gunungnya ke Gunung Agung. Gitu sih. Ya, nilainya juga jelek sih. Sampingnya Panti Perwira. Panti Perwira, bener. Tempat kawinan. Gue biasa ngantar orang tua ke Gambir lewat situ. situ. Iya, betul.
Dapat pitang lah berarti itu namanya. Bener. Yang terakhir nih, komentar istri dan keluarga pas close mic gimana? Dia nonton ini nggak? Nonton. Nonton datang. Datang. Selesai itu gimana? Yang pertama kali diomongin sama istri lo apa? It's okay. Anjay. It's okay, gue langsung peluk gitu. Dia Istri tahu. lo? Iya, dia nggak pakai basa-basi, tanpa nggak usah banyak ngomong lah, udah pasti sedih udah langsung dipeluk. Dipeluk aja udah. Dan hari itu, Cing, itu penonton Jaktim terbanyak datang. Kayak ngejemput gue pulang, Cing. di show itu penonton Jaktim banyak banget karena istri gue beliin tiket buat anak Jaktim. Jadi ada berapa 7 tiket buat Jaktim, terus istri gue sama teman gue, nah kayak dijemput pulang gue. Lagi rame-ramenya, biasanya nggak serame itu. Ya dijemput pulang gue ini. Mana bayarin lagi jemput pulang. Bener. Iya. Ya Allah. Ya. Ini juga mati-mati mulu, pertanda kayaknya. Ya Allah. Tanda harus diganti nih. Harus diganti bukan ini. bukan lo doang yang Iya, mati-mati. sedih sih. Sedih masih. Cuma berusaha nguatin. Makanya hari ini kan gue kesentul sama keluarga karena kayaknya juga Dalam rangka itu juga nih. sebenarnya udah di booking sebelum gua close mic. Cuma ya udah jadi sekalian buat refreshing biar gua nggak terlalu stres. So, keluarga gua tuh peduli banget sama gua sih. Iya. Gua diajak pergi mulu. Alhamdulillah lah, jadi lo punya lingkungan yang suportif lah. Iya benar, dari senior stand up juga. Iya, makanya Ya ada aja lo ini tuh. Ya Allah. Tuh. Ini lu masang MCB baru sih. Iya kan? Buat mobil listrik. Mudah-mudahan ini adalah kerlap-kerlip karirnya Virsal nanti. Masa kelap-kelip? Nggak terang dong. Iya, ganti ya. Apa ya pertanyaan bagusnya ya? Karena ini kan realitanya. Kita harus respon nih supaya resultnya bagus. Bener. Ini terjadi kelap-kelip lampu. Berarti ini menghibur. Cahaya pun ikut menghibur gua hari ini. Nggak monoton ya? Nggak monoton. Ada kelap-kelipnya. Ada kelap-kelipnya. Mereka berusaha ngasih respon yang baik. Iya. Super sekali kan. Iya. Keluarga lo, keluarga istri lo. Iya, semuanya respon ya. Keluarga gua, abang gua kan sempet nonton tuh waktu gua kompor gas. Iya. Besoknya nggak nonton, gua close mic. Iya. Keluarga gua support banget tentang Karir lo di stand up karir ini. gue stand up. Dulu sebenarnya nggak begitu dilihat gitu ya. Cuma semenjak mungkin gue udah mulai juara, terus waktu juara somasi, udah mulai terus lama-lama kan kayaknya gue serius nih. Akhirnya mulai support. Termasuk Suci juga pada Suci. menyempatkan diri untuk nonton. Betul. Iya. Jadi kayaknya gue nggak pernah berhenti ternyata. Iya. Oke lah Virsal, mudah-mudahan Masih Cing, udah diundang di sini Cing. segera pulih asam lambungnya setelah hilang, mentalnya segera pulih. Siap. Semoga ada panggung-panggung Cing. Panggung-panggungan lagi, berkarya lagi. Amin. Paling dekat tanggal 30 Mei kita ketemu lagi. Asa, Iya kan? benar. Bener Pemilu, kan? pemilu Jaktim. Pakai nyaret lagi gue mau. Gue bilang 200 juta gitu. Oke, kata saya bilang Virsal dulu ya. Nanti tinggal sisa 1 juta uang kasnya. 201 soalnya. 201 uang kasnya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.